sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda... Oke, sampaikan kepada Pak Jokowi. Gak usah. Langsung aja kau nyampaikan, kenapa rupanya? Sampaikan sendiri. Ngapain harus nunggu orang? Ya kalau memang berani, sampaikan langsung, bro. Padahal Pak Prabowo sendiri nggak keberatan gitu. Ini ada orang, istilahnya dia lebih sibuk sama urusan orang lain daripada urusan sendiri. Kali melangkah itu sekak, seter, beteng, menteri, kudayu, dong glundong kabeh. Terus saja bersatu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo biar cacing itu semakin kepanasan dan curut-curut got semakin kelimpungan ya. Para pembenci Pak Jokowi akhirnya meriang panas dingin. Kayak abis lihat mantan mesra sama gebetan barunya. Soalnya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketemu lagi di Kertanegara, hangat, akrab, senyum-senyum, dan yang paling nyesek buat para pembenci Jokowi, sepertinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo tambah solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pertemuan antara Jokowi dan Prabowo selama 2 jam di rumah Prabowo di Kartanegara. Aduh, hanya bertemu aja para pembenci menjadi kelojotan dan kejang-kejang, dan tidak sedikit yang setruk masal dan macak sebagai seorang ahli nujum. Ahli prediksi, kira-kira apa ya yang dibicarakan oleh Jokowi dan Prabowo. Iya, tanpa harus melakukan serangan balik ya, Jokowi nih, terhadap serangan-serangan yang selama ini dilancarkan oleh para kaum pembenci ya. Jokowi telah berhasil membuat para pembenci stroke massal. Inilah yang disebut oleh Sun Tzu ya, sebagai seorang ahli strategi perang legendaris Cina ya, 5.000 tahun sebelum Masehi ya. Inilah yang disebut mengalahkan tanpa perang ya. Jadi kemenangan tanpa satu peluru pun. Aduh. Berbagai spekulasi pun muncul ya. Padahal apa salahnya sih ketemu ya kan, Jokowi ketemu Prabowo, saya ketemu Prabowo misalnya, saya ketemu Jokowi, salahnya apa gitu loh. Apalagi kan mereka berdua ini kan memang bestian kan begitu tuh. Jadi mereka bertemu itu hal yang wajar ya. Sementara itu teman-teman ya, si Ferry Amsari tahu ya, si Ferry Amsari ya mewarning Jokowi agar tidak mengganggu Prabowo. Kalau memang Jokowi punya adab katanya. Yang ketemu Jokowi dengan Prabowo di rumahnya Prabowo ya kan, lah kok yang kebakaran jenggot para pembenci sih. Aduh, koclak. Itu sama halnya dengan kaki yang tersengat tawon, ya kan? Tapi kepala lu yang bengkak. Kepala lu yang benjol. Koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang baca ini mencret sayang. Anja. Aduh, sindiran Ternak Mulyono yang sangat menyakitkan sekali. Seandainya saya menjadi bagian dari kubu pembenci Jokowi melihat video macam kayak gini, aduh, mungkin saya akan mencari racun tikus. Lanjut. Sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda... Oke, sampaikan kepada Pak Jokowi. Gak usah. Langsung aja kau nyampaikan, kenapa rupanya? Sampaikan sendiri.
Ngapain harus nunggu orang? Ya kalau memang berani, sampaikan langsung, bro. Beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Beri ruang Pak Prabowo bekerja lebih banyak. Nah, ini yang lucu nih. Padahal Pak Prabowo sendiri nggak keberatan gitu loh. Ini ada orang, istilahnya dia lebih sibuk sama urusan orang lain daripada urusan sendiri. Apa dia cemburu gitu loh? Apa dia ngerasa karena dia nggak punya ruang juga untuk selevel dengan Pak Jokowi, bisa langsung komunikasi dengan Pak Prabowo gitu. Beri ruang sama Pak Prabowo. Lah, Pak Prabowo-nya aja sah-sah aja kok. Malah Pak Prabowo ngajak ketemuan gitu. Aduh, Anda ini lucu kali Anda ini. Lah ngapain ya kan sampaikan nyuruh-nyuruh orang. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Terkait pernyataan si Ferry Amsari. Harusnya Jokowi belajar adab tentang ketatanegaraan. Jangan ganggu Prabowo. Ngapain kau yang kebakaran jenggot? Kalau kau merasa Pak Jokowi nggak punya adab, ya udah sampaikan kepada Pak Jokowi. Ngapain nyuruh-nyuruh orang? Koclak. Lanjut. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi itu adalah cara ampuh untuk membungkam, untuk memusnahkan para pembenci beliau ya. Terus saja bersatu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo biar cacing itu semakin kepanasan dan curut-curut got semakin kelimpungan ya. Berapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mantul. Pertemuan Pak Jokowi kemarin itu sama Pak Prabowo selama 2 jam itu, kita itu tidak tahu mereka itu bicara apa. Tapi banyak orang yang menyatakan kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menyatakan ini, menyatakan itu. Padahal mereka itu tidak tahu loh. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu jangan sok pintar. Yang di podcast itu, contohnya Tempo. Menurutku Tempo itu mereka itu menganalis tidak sesuai akurat, tidak akurat Tempo itu. Karena mereka itu menyatakan Pak Jokowi itu rencananya kayak gitu. Wah, ini Tempo udah dikirimin kepala babi masih aja nakal kayak gini gitu loh. Aku rasa Tempo harus cari tahu dulu lah kebenarannya itu. Itu makanya aku sampai sekarang untuk menganalisa politik atau siapapun itu yang menganalis pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu selama 2 jam, karena kita itu tidak tahu mereka itu ngomong apa. Jangan bicarakan seakan-akan kalian itu tahu gitu loh bicaranya mereka itu. Padahal kalian tuh nggak tahu, kalian tuh hanya cuman bersekimpulan bahwa mereka ngomong ini ngomong itu. Padahal kalian tuh nggak tahu sebenarnya. Jadi lebih baik diam aja gitu lah. Ya, intinya jangan sok tahu lah gitu ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan terkait pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Jangan sok tahu. Ya, Ternak Mulyono aja nggak ada yang tahu apa sih yang mereka bicarakan gitu kan. Kenapa sih mereka harus bertemu, bahkan tidak ada jadwal yang direncanakan begitu loh. Ya. Ya. Tapi ya seperti yang sudah ya kan. Golongan pembenci itu nggak makan kalau dia nggak maca sebagai seorang pengamat, sebagai seorang ahli nujum, ya, sebagai seorang ahli prediksi, dan semuanya itu berhubungan dengan Jokowi. Coba mereka mengamati, memprediksi selain Jokowi, nggak laku mereka, konten mereka nggak ada yang nonton. Tapi kalau mereka ngurusin Jokowi, konten mereka laris, dari situlah mereka makan ya. Jadi jangan apa ya mereka sok tahu itu sudah sunatullah, karena dengan cara seperti itulah mereka mencari makan. Ya, lanjut. Guys, ada peristiwa penting hari ini, yaitu kedatangan Pak Jokowi menemui khusus Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Ada apa ini? Kok mendadak, tiba-tiba, tanpa pemberitahuan publik sebelumnya? Bagi saya, ini pertemuan biasa, silaturahmi 2 sahabat, 2 tokoh penting di negeri ini, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Tidak salah, tidak perlu dicurigai lebih jauh. Tetapi banyak orang yang berspekulasi ada pembicaraan rahasia di antara keduanya. Itu pun tidak salah. Apa salahnya kalau 2 tokoh penting ini membicarakan sesuatu yang rahasia? Apa yang rahasia itu? Nah, ini yang perlu dijawab. Lengkapnya saya kira antara 2 orang itu sebagai narasumber yang valid
karena pertemuannya rahasia 2 jam 4 mata. Tapi bagi saya pasti terkait dengan beberapa hal penting. Pertama, terkait dengan demo akhir Agustus lalu. Kan banyak orang yang mencurigai, seolah-olah menuduh geng Solo memfasilitasi, menggerakkan demo yang membawa korban nyawa manusia dan materi itu. Jadi Pak Jokowi tentu saja tidak mau dicurigai secara berkelanjutan. Nah, dan itu wajar, maka langsung melakukan klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena sejak peristiwa demo itu mungkin saja ada komunikasi lewat telepon, tapi belum ada pertemuan secara fisik, secara langsung seperti hari ini. Yang kedua, terkait dengan reshuffle. Pada reshuffle pertama kan sudah disingkirkan tokoh pentingnya Pak Jokowi, yaitu Ketua Projo. Nah, digantikan dengan orang Gerindra. Nah, setelah ini kan akan ada reshuffle lagi kedengarannya, ya. Jadi mungkin saja Pak Jokowi ingin memprotek orang-orangnya agar terus bersama Pak Prabowo dalam kabinetnya. Dan itu pun wajar. Yang ketiga, nah ini barangkali ini hal yang sensitif untuk Pak Jokowi. Kemarin demo di KPK, besar-besaran kan, tanggal 2 yang lalu maksudnya. Nah, itu meminta KPK untuk segera melengsarkan, segera mengusut korupsi Pak Jokowi. Juga mantunya di Sumatera Utara itu kan disebut-sebut akan dipanggil oleh KPK. Mungkin juga Pak Jokowi ingin memprotek diri dan keluarganya ini dengan meminta dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Yang keempat ini, kan ini KPU sudah memberikan data fotokopi ijazah yang legalisir yang didaftarkan di KPU pada saat jadi capres, ya, 2019 lalu. Nah, terbongkar dalam dokumen itu bahwa foto ijazah Pak Jokowi sama dengan yang beredar, artinya berkacamata dan fotonya kurang mirip gitu. Nah, ini kan sasaran tembak yang selanjutnya untuk Pak Jokowi, karena Roy Suryo dan teman-teman sudah memperoleh amunisi baru dari KPU langsung. Dan yang terakhir saya kira soal pemakzulan, isu pemakzulan atau usulan pemakzulan Gibran putranya. Nah, ini saya kira pasti dibicarakan juga dalam pertemuan itu. Tetapi rincinya saya kira media bisa mempertanyakan langsung kepada Pak Jokowi maupun pada Pak Prabowo Subianto. Itu ya. Rahasia 4 mata, 4 poin dibicarakan. Inilah yang disampaikan oleh netizen sebelumnya. Jangan sok tahu, ya kan? Lu aja nggak pernah ketemu Jokowi, ya kan? Saya yakin kau ini, walaupun banyak rakyat biasa yang sudah berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, ya, di Surakarta, kau tidak pernah. Nah, ngapain kau sok-sok jadi pengamat sebagai ahli prediksi, tukang nujum? Rahasia pertemuan, rahasia 4 mata, 4 poin dibicarakan. Tanda tanya juga. Udahlah, kalau kau berada di posisi pembenci Jokowi, udah, yang tumak nina di sana, ya. Jangan sok-sok melipir-melipir, sok moderat dan lain sebagainya. Nggak boleh, ya. Lanjut. Kalau GSP, sampean do tahu nggak cara jitu Pak Jokowi? Pak Jokowi kalau main apa itu catur ngono, sekali melangkah itu sekak, seter, beteng, menteri, kudayu dong glundung kabeh. Lah ngapa boleh? Ini tak kasih 2 ya. 2 langkah. Pertama, bisa ada demo-demo kan pada banyak tuduhan-tuduhan ke apa itu Pak Jokowi geng Solo yang gerakkan ini Pak Jokowi akan apa
merongrong melengsarkan atau grogoti Pak Prabowo toh. Satu kata Pak Jokowi, satu kalimat hanya. Mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Orang yang tadinya itu sudah pasang ini kuda-kuda langkah ini seketika klepek. Terus yang kedua itu tadi malam ya follow. Kan banyak ya banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi sudah mulai renggang, mulai luntur atau ini. Tadi malam tak ada kalimat yang ngomong Pak Jokowi ketemuan dengan Pak Prabowo 4 mata 2 jam di Kartanegara seketika. Orang pada tegar-tegar juga. Sudahlah, ini suhunya Pak Jokowi, suhu politik. Walaupun kemarin ada yang mengatakan punya gelar setumpuk, punya jenenge jabatan gelar akademik sampai ramot-amot ngomong ke asli. Wis lah. Politik adalah politik. Oke, Bolo, tetap semangat. Mantap. Yes. Bolo GSP ya, Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di Kartanegara. Langsung bikin keder dan lemes lawan-lawan politiknya. Bukan hanya keder dan lemes, tapi sampai kejang-kejang, dan saya mendengarkan ada berapa ratus orang yang mengalami stroke massal. Aduh, Bolo GSP, penyambung gagasan dan aspirasi ya. Langkah bidak catur politik Pak Jokowi sulit ditebak, sekali melangkah lawan pada kocar-kacir. Tetapi menurut saya, pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo ini bukan bagian dari strategi, ini hanya sekedar silaturahmi. Ya, jadi jangankan menentukan strategi gitu loh. Silaturahmi aja mereka udah kejang-kejang gitu loh. Lanjut. Para pembenci Pak Jokowi akhirnya meriang panas dingin, kayak abis lihat mantan mesra sama gebetan barunya. Soalnya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketemu lagi di Kertanegara. Hangat, akrab, senyum-senyum. Dan yang paling nyesek buat para pembenci Jokowi, sepertinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo tambah solid. Lihat deh ekspresi haters di medsos. Langsung berubah kayak anak kecil kehilangan mainan. Kemarin rame bilang, mereka retak, mereka pecah, mereka berseteru. Sekarang malah saling peluk. Yang benci langsung panik. Loh, kok bisa akur lagi? Ini gak sesuai naskah fitnah yang kita bikin. Gimana menurut teman-teman pernyataan ya, komentar yang disampaikan oleh DJ Panci barusan melalui suara AI begitu ya, terkait pertemuan antara Prabowo dan juga Jokowi ya, di Kartanegara. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Saya tidak perlu mengomentarinya lebih jauh ya, karena kita sudah sama-sama mendengarnya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.